wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa. Sebelum menjelaskan analisis kesalahan berbahasa, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3, terdiri dari Afif Abdaha, Anindya Safira, Immanuel Nicholas Gagola, Raudatul Gina, dan saya sendiri Sadik Isman, dan Siti Nasmi, dan terakhir ada Rida Syukri Andini. Oke, latar belakang menggunakan bahasa yang benar itu penting, apalagi saat berkomunikasi secara resmi atau untuk tugas kuliah. Sayangnya kita masih sering menemukan kesalahan-kesalahan itu bisa berupa salah eja, seperti salah pakai kata, salah menulis awalan, atau salah singkatan, atau masalah pada susunan kalimat pada paragraf. Membuat kalimat boros atau paragraf tidak nyambung. Jika tulisan banyak salahnya, maknanya bisa tidak jelas, tulisannya jadi kurang meyakinkan, dan orang lain sulit memahaminya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, tujuan yang pertama mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan ejaan yang ditemukan dalam data. Lalu tujuan yang kedua menganalisis dan mengklasifikasikan jenis-jenis ketidakefektifan kalimat dan ketidakpaduan paragraf yang ditemukan dalam data. Tujuan ketiga memberikan perbaikan yang sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baku seperti yang terdapat dalam KBBI, Bu Ebi, dan EYD. Selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa hasil data yang kita analisis. Nah, yang pertama ini kata cakep. Nah, klasifikasinya ini ada di ejahan. Nah, kesalahannya, kata pengulangan cakep-cakep itu tidak ada di dalam KBBI. Nah, perbaikannya adalah kata cantik. Yang kedua ini ada nafkah. Nah, ini klasifikasinya ejaan. Kata nafkah bukanlah bahasa baku. Nah, untuk perbaikannya, nafkah. Yang ketiga ada udah. Ini klasifikasinya ejaan. Kata udah itu bukan bahasa yang baku, jadi perbaikannya itu sudah. Lalu yang keempat itu ada dibagiin. Nah, penulisan dibagiin ini tidak tepat. Nah, seharusnya menggunakan kata imbuhan kan. Jadi perbaikannya dibagikan. Yang kelima ada nutupin. Nah, penulisan nutupin ini salah karena kata dasarnya tutup. Mendapat imbuhan untuk perbaikannya yaitu menutup. Yang keenam ada bacain. Penulisan bacain salah karena kata dasarnya baca mendapat imbuhan kan. Nah, perbaikannya di sini bacakan. Yang ketujuh ada labusium. Nah, penulisan kata labusium ini tidak baku. Nah, perbaikannya yaitu labusiam. Baik, data selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Data ke-32 yaitu sebagian masyarakat masih mengantri untuk mendapatkan bantuan. Klasifikasinya adalah ejaan, yaitu kata mengantri tidak memiliki bentuk bakunya mengantri. Perbaikannya adalah ganti mengantri dengan mengantre. Lalu yang ke-33 ada sistem drainase, kota perlu diperbaiki. Klasifikasinya adalah ejaan, kesalahannya itu dari kata sistem merupakan kata sarapan baku dalam bahasa Indonesia. Perbaikannya, ganti sistem dengan sistem. Lalu data ke-34, pesta olahraga itu akan berlangsung bulan November mendatang. Klasifikasinya adalah ejaan, kesalahannya itu ada nama bulan yang baku adalah November. Perbaikannya, ganti November dengan November. Data ke-35, kondisi ini mengakibatkan kerugian finansial. Klasifikasinya adalah ejaan, lalu kesalahannya, angka atau bilangan besar menggunakan kata baku miliar, bukan miliar. Perbaikannya, ganti sekian miliar dengan sekian miliar.
Oke, data ke-44 yaitu kita akan main sama ibu-ibu yang cakep-cakep banget hari ini. Klasifikasinya adalah efektif, kesalahannya itu kalimat terlalu bertele-tele. Perbaikannya, kita akan bermain bersama ibu-ibu yang cantik sekali hari ini. Lalu data ke-45, banyak-banyak banget. Klasifikasinya efektif. Nah, kesalahannya itu kalimat terlalu boros, kata pengulangan. Nah, perbaikannya itu banyak sekali. Nah, data ke-46 yaitu nanti saya bacain pertanyaannya, Ibu tulis, jawabannya tulis. Nah, itu klasifikasinya itu efektif, kesalahannya itu kalimat terlalu banyak memakai kata yang sama. Perbaikannya itu nanti saya bacakan pertanyaannya, Ibu tulis jawabannya. Data 47, orang ibu pernah ngirim surat buat suaminya. Klasifikasinya adalah efektif, kesalahannya itu kalimat terlalu boros kata. Perbaikannya, ibu pernah mengirim surat untuk suaminya. Selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Datanya beserta data untuk mengikuti pelatihan agar supaya dapat meningkatkan kemampuan. Klasifikasinya kalimat efektif, kesalahannya merasa agar supaya mubazir pilih salah satu. Perbaikannya mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan. Data selanjutnya, banyak sekali para ibu-ibu peserta Sandra 7 yang merasa gembira dan juga senang setelah mendapatkan hadiah dan uang tunai dari acara tersebut. Klasifikasinya kalimat efektif, kesalahannya menggunakan frasa banyak sekali para ibu-ibu bersifat mubazir dan banyak sekali dan para sudah menunjukkan makna jamak dan ibu-ibu sendiri sudah jamak. Perbaikannya, gembira dan juga senang memiliki makna yang sama. Selanjutnya, data selanjutnya, jenazah kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD Tegal untuk penanganan lebih lanjut. Klasifikasinya kalimat tidak efektif, kesalahannya menggunakan data yang memiliki makna hampir sama, kedua korban dan rasa penanganan lebih lanjut yang boros kata. Perbaikannya, dua jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Tegal untuk penanganan. Selanjutnya, hal itu menyulitkan tim SAR menerjunkan perahu karet untuk menyisir sungai. Klasifikasinya kalimat tidak efektif, kesalahannya kalimat aktif yang kurang tegas karena menggunakan kata hal itu sebagai subjek awal. Perbaikannya, kondisi tersebut menyulitkan tim SAR menerjunkan perahu karet untuk menyisir sungai. Mengganti hal itu dengan kondisi. Kemudian data selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas warga, namun juga sebagai wadah silaturahmi. Klasifikasinya yaitu paragraf. Untuk kesalahannya, kalimat kedua tidak memiliki subjek dan tidak lengkap. Perbaikannya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas warga dan juga menjadi wadah silaturahmi. Data selanjutnya, program ini sudah berjalan sejak 2 bulan, karena antusiasme warga sangat tinggi. Klasifikasinya yaitu paragraf. Untuk kesalahannya, paragraf tidak padu. Kalimat kedua merupakan anak kalimat yang berdiri sendiri. Untuk perbaikannya, program ini sudah berjalan sejak 2 bulan karena antusiasme warga sangat tinggi. Data selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas warga, namun juga klasifikasinya termasuk ke dalam paragraf. Kemudian untuk kesalahannya, kalimat kedua tidak memiliki subjek dan tidak lengkap. Untuk perbaikannya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas warga,
dan juga menjadi. Kemudian untuk data selanjutnya, program penanaman pohon bertujuan untuk penghijauan. Kami telah melaksanakan program ini selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, program ini juga mampu mengurangi polusi udara. Klasifikasinya termasuk ke dalam paragraf. Untuk kesalahannya, kalimat 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri dan tidak mendukung ide pokok paragraf, atau tidak kohesif. Untuk perbaikannya, kalimat 2 harus dihapus karena tidak relevan dengan ide pokok. Data selanjutnya, kegiatan ini tidak hanya sebagai tempat menabung, tetapi juga ajang bersilaturahmi. Klasifikasinya termasuk ke dalam paragraf. Untuk kesalahannya, kalimat kedua tidak bisa tersendiri karena diawali tetapi. Untuk perbaikannya, kegiatan ini tidak hanya sebagai tempat menabung, tetapi juga ajang bersilaturahmi. Kemudian di sini ada analisis kesalahan dari data yang sebelumnya sudah dipaparkan. Yang pertama, penulisan kata baku terdapat 24 data kesalahannya. Kemudian kesalahan penulisan kata imbuhan itu terdapat 10 data. Kemudian yang ketiga, penulisan di itu terdapat 3 data. Penulisan huruf kapital terdapat 2 data, dan penulisan kata terdapat 1 data. Dari data ejaan yang kelompok kami peroleh seluruhnya, ini ada 40 data. Nah, dari data tersebut, 60% merupakan kesalahan penulisan kata baku. Selanjutnya, ada 25% dari kesalahan penulisan kata imbuhan, dan 8% dari kesalahan di. Lalu 5% dari kesalahan penulisan kapital, selanjutnya 2% merupakan kesalahan penulisan kata atau ejaan. Kesimpulan dari data, berdasarkan analisis data ditemukan bahwa kesalahan kebahasaan yang dominan adalah kesalahan ejaan, terutama penggunaan kata tidak baku dan penulisan imbuhan atau preposisi. Dan kesalahan kalimat tidak efektif atau didominasi oleh pleonasme atau pemborosan kata. Kesalahan paragraf tidak padu umumnya terjadi karena pemisahan anak kalimat atau kalimat yang tidak memiliki subjek yang jelas. Kesalahan-kesalahan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dalam penggunaan kaidah kebahasaan yang baku. Oke teman-teman, itu aja dari analisis kesalahan berbahasa dari kelompok 3. Sekian, selebihnya mohon maaf kalau salah kata atau memang sekiranya kurang sempurna dari kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.